Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga kabar yang baik selalu menyertai kita semua dan dikembangkan semua urusan, khususnya ada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum ke pembahasan pokok, ada baiknya jika sahabat semua untuk menengok kembali ulasan menarik lain dari channel Fatwa Ilmu ini, seperti tentang pembahasan surat Yasin. Dan pada kesempatan berbagi ini, channel Fatwa Ilmu akan mengulas tentang bacaan Al-Quran surat Al-Baqarah full lengkap merdu dan artinya, yang sangat penting sekali untuk diketahui dan dipahami oleh kita semua, terutama dalam masalah surat Al-Baqarah pengusir jin dan setan di rumah. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, pedoman, panduan, dan sumber utama hukum Islam. Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Al-Quran mempunyai keutamaan jika dibaca dengan baik, benar, dan ikhlas. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat. Dari surat-surat tersebut banyak surat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti surat Yasin disebut sebagai jantungnya Al-Quran. Surat lainnya yang istimewa adalah satunya, yaitu surat Al-Baqarah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu adalah surat Al-Baqarah. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikut adalah beberapa penjelasan dari surat Al-Baqarah. Yang pertama, tentang surat Al-Baqarah itu sendiri. Surat Al-Baqarah dalam tafsir Jalalain terdiri atas 286 atau 287 ayat karena ulama berbeda pendapat perihal perhitungannya. Surat Al-Baqarah tergolong Madaniyah atau surat yang turun di kota Madinah. Menurut Ali Asy-Syabuni, tanpa hilaf ulama surat ini seluruhnya Madaniyah. Ia termasuk ayat yang awal mula turun, ia berisi 287 ayat. Adapun dalam tafsir Al-Munir mengatakan surat ini tergolong Madaniyah kecuali ayat 281 yang turun di Mina pada Haji Wada. Ia terdiri atas 286 ayat, ia surat pertama yang turun di Madinah. Nah, sebagian ulama mengatakan surat ini terdiri dari 1000 kabar, 1000 perintah, dan 1000 larangan. Ulama penghitung mengatakan surat ini terdiri atas 287 ayat, 6121 kata, dan 25.500 huruf. Nama dari surat Al-Baqarah. Ia dinamai surat Al-Baqarah untuk mengenang peristiwa penyembelihan sapi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam untuk menyingkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan diketahui setelah jenazah dihidupkan kembali melalui pukulan salah satu organ tubuh sapi tersebut. Kisah ini dapat ditemukan pada surat Al-Baqarah ayat 67 dan seterusnya. Dalam tafsir Munir menyebutkan, ia dinamai surat Al-Baqarah karena di dalamnya mengandung kisah sapi yang menyingkap peristiwa gelap pembunuhan seorang di zaman Nabi Musa alaihissalam yang pelakunya tidak lain adalah kerabat korban. Keutamaan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah mengandung keutamaan yang besar. Orang yang bacanya juga akan mendapatkan pahala yang besar. Ia juga disebut Fustatul Quran atau kemah besar Al-Quran. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan surat Al-Baqarah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan tanpa lantung Al-Quran, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dengan matan serupa. Hadis lain menyebutkan, yang artinya dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah surat Al-Baqarah karena memegang dan membacanya itu berkah dan meninggalkannya itu penyesalan."
dan ahli sihir pun tidak mampu memasukinya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan surat Al-Baqarah dalam At-Tafsir Munir merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran. Ia tergolong Madaniyah, artinya ia seperti surat Madaniyah lainnya yang berbicara perihal tata cara kehidupan umat Islam pada masyarakat baru di kota Madinah dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Kehidupan beragama dan berbangsa tidak dapat terpisah, keduanya saling terkait satu sama lain sebagaimana jiwa dan raga. Surat ini membicarakan tentang akidah, amal soleh, sholat, infak atau zakat sebagai jaminan sosial, ciri orang beriman, orang kafir, dan orang munafik, awal mula penciptaan manusia, kemuliaan anak manusia melalui sujud malaikat, masalah ghaib, cerita Nabi Musa, Fir'aun, Bani Israel, sapi, pembunuhan para nabi, pengingkaran janji, kelenturan syariat Islam dalam situasi darurat, salat, puasa, haji, sanksi kejahatan, pembunuhan, muamalah atas harta anak yatim, larangan riba, larangan judi, larangan minuman khamr, larangan memakan harta orang lain dengan batil, aturan nikah, tolak idah, pengharaman sihir, larangan pembunuhan atas nyawa manusia, larangan berhubungan badan istihad dan berhubungan badan dari dua perempuan. Dan surat ini juga mengandung ayat agung, yaitu ayat kursi. Surat ini juga membicarakan soal pencatatan utang, saksi, peradilan antara suami dan istri, gadai, perintah penyampaian amanah, larangan penyembunyian kesaksian. Surat ini diakhiri dengan peringatan untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang agung. Surat ini diakhiri dengan doa untuk memohon pertolongan, kemudahan dan keringanan mengatasi musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kemanusiaan. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Keutamaan khusus membaca surat Al-Baqarah diantaranya diungkap dalam riwayat Abu Umamah. Dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW menyebutkan, Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarata wa Ala Imrana fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma goyayatani aw ka'annahuma gumamatani aw ka'annahuma firaqani min tayrin syawab yuhajani an ashabihima Iqra'u suratal Baqarah fa inna akhadaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batal. Artinya, bacalah dua tangkai bunga indah yakni surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, sebab keduanya akan datang pada hari kiamat laksana penaung atau seperti awan pelindung, atau seperti kelompok burung yang membeberkan sayap-sayapnya, dan membela pembaca keduanya. Maka bacalah surat Al-Baqarah, sebab di dalamnya terdapat keberkahan, sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan atau para ahli sihir pun tidak mampu menembusnya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam tafsir As-Salabi diutamakan sekali membacanya pada malam Jumat. Siapa saja yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran pada malam Jumat, maka pada hari kiamat akan digantikan untuknya sayap-sayap yang terbang membawa keduanya di atas as-sirat. Keutamaan surat Al-Baqarah berikutnya adalah membaca surat Al-Baqarah itu akan diberi penghormatan berupa mahkota di surga. Sebagaimana dalam riwayat Ad-Darimi menyebutkan, siapa saja yang membaca surat Al-Baqarah maka dia akan dikenakan mahkota darinya di surga. Surat Al-Baqarah termasuk surat istimewa karena surat Al-Baqarah merupakan bongkolnya Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat kursi. Kapanpun ayat kursi dibaca dalam rumah yang ditempati setan, maka setan tersebut akan keluar, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah
menyebutkan inna likulli syai'in sanaman wa sanamu Qur'ani suratul Baqarah wa fihi ayatun sayyidatun ayat Qur'ani ayatul kursi la tuqra'u fi baitin wa fihi syaitanun illa kharaja. Artinya segala sesuatu memiliki bongkok dan bongkok Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat yang menjadi tuannya ayat-ayat Al-Quran, yakni ayat kursi. Tidaklah ayat itu dibaca di suatu rumah yang di dalamnya terdapat setan kecuali setan itu akan keluar. Hadis riwayat Abdul Razak. Keistimewaan surat Al-Baqarah juga terdapat pada dua ayat yang menjadi penutupnya, yang menurut riwayat Ahmad diturunkan dari sebuah gudang dari bawah ars. Secara khusus, keistimewaan ayat tersebut juga banyak diungkap dalam banyak riwayat. Salah satunya adalah innallaha kataba kitaban qabla ayyahluqas samawati wal arda bi alfai amin fa anzala minhu ayataini fa khatama bihima suratal baqarah wa la yuqra'ani fi darin salasa layalin fa yaqrabahas syaitan. Artinya sesungguhnya Allah telah menulis kitab 1000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dari kitab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua ayat dan dipakai untuk mengakhiri surat Al-Baqarah. Maka tidaklah dua ayat itu dibaca di suatu rumah selama 3 malam, kemudian setan mendekati rumah tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan selanjutnya yaitu keutamaan membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada suatu malam adalah dicukupkan pahala menunaikan qiyamul lail pada malam itu. Siapa saja yang membaca akhir surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka balasan baca akhir surat itu akan mencukupkan untuknya pahala salat malam pada malam tersebut. Dan yang terakhir, keutamaan membaca surat Al-Baqarah atau ayat-ayat pilihan dalam surat Al-Baqarah pernah dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW bersabda, man qara'a arba'a ayatin min awali suratil Baqarah wa ayatul kursi wa ayatani ba'da ayatil kursi wa salasan min akhiri suratil Baqarah lam yaqrabhu wa la ahlahu yawma idin syaitanun wa la syai'un yukrahahu wa la yuqra'ani ala maznun illa afaq. Artinya siapa saja yang membaca 4 ayat, pertama surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka dia dan keluarganya tidak akan didekati pada hari itu oleh setan. Tidak pula didekati oleh sesuatu yang tidak disukainya, dan tidaklah 2 ayat dibacakan pada orang tunanetra kecuali akan sadar dengan atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ad-Darimi. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan menarik singkat dari surat Al-Baqarah. Semoga bisa menjadi ilmu manfaat dalam memahami surat Al-Baqarah, merdu dan surat Al-Baqarah. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dari segi ilmu, penerangan dan penyampaiannya. Untuk itu bagi sahabat Fatwa Ilmu semuanya, silakan untuk memberikan koreksi atau berkomentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kami tentang surat Al-Baqarah. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar lebih berkembang dan maju ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.